Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Man Kota Kupang. Berikutnya saya akan melanjutkan di lanjutan dari penggunaan CBT Man Kota Kupang pada ujian SAS kali ini. Setelah muncul menu seperti ini, kita masukkan username dan password yang kita dapatkan di kartu ujian. Saya akan mengambil satu sampel dari satu peserta. Ini ya, 767. Lalu tekan tombol login. Pada saat kita sudah masuk dalam proses login ini, disarankan tidak membuka aplikasi lain. Jadi kalau misalnya nanti membuka aplikasi lain, kita akan terkunci. Nah, berikutnya setelah muncul menu seperti ini, nanti pada ujian sebenarnya akan muncul mata pelajaran yang wajib kita kerjakan ada di sini. Akan muncul sesuai dengan sesinya. Sehingga kita tinggal pilih. Ini ada kebetulan ada mata pelajaran simulasi. Saya akan pilih mata pelajaran simulasi. Tekan tombol mata pelajaran simulasi. Setelah ditekan akan muncul seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah tekan tombol mulai ujian dan waktunya ini 30 menit ya. Kita mulai ujian. Di sini akan diminta token ujian. Perlu diingat, token ujian ini dikeluarkan oleh panitia akan berlaku dalam batas waktu tertentu sehingga kita harus hati-hati dalam penggunaannya karena ini ujiannya online. Biasanya panitia hanya akan memberikan batasan pergantian waktu token itu hanya 1-2 menit saja sudah ganti token karena ujiannya menggunakan online atau menggunakan internet ya. Jadi penguncian soal itu dilakukan dengan waktu yang dekat untuk menghindari kebocoran token soal gitu ya. Kemudian kita masukkan token ya. Token ini biasanya terdiri dari beberapa rangkaian huruf besar semua. Ini token saat ini ya. Saya masukkan token soalnya. Kemudian kita mulai ujian. Ya, perlu diingat setelah kita tekan tombol mulai ujian seperti ini, akan muncul seperti ini. Ini jumlah soalnya. Di sini terdapat soal berjumlah 25 soal dengan waktu 30 menit. Ini sudah dihitung sisa waktunya di bawahnya ini. Kemudian kita kerjakan soalnya. Ini nomor 1, ini nomor 2 dan seterusnya. Kita nyoba mengerjakan satu nomor, nanti akan ditandai yang sudah dikerjakan. Contoh ya ini ya. Kitabu dalam bahasa Indonesia berarti misalnya ini buku. Kemudian tekan tombol soal berikutnya. Akan menuju ke nomor berikutnya. Nah, ini lihat perhatikan. Soal yang sudah dikerjakan akan berwarna hijau, sedangkan yang belum masih berwarna merah. Ketika kalian masih ragu-ragu menjawabnya, misalnya ditekan tombol ragu-ragu, maka akan berwarna kuning. Ketika warna kuning ini kalian belum hilangkan, nanti kita belum bisa menyelesaikan ujian ya. Perhatikan ya. Anggap aja nomor 2 kita abaikan, kita masih ragu-ragu, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, misalnya ini kita pilih misalnya bebas, ini saya masih abaikan jawaban ya. Jadi saya pilih acak aja. Soal berikutnya. Ya, pakai ngawur aja ini saya nggak lihat. Nah, ini ada soal literasi. Jadi ini ada sebuah soal yang disuruh membaca sebuah pernyataan, kemudian kita disuruh menjawab benar atau salah. Ya, kayak gini. Ini literasinya di atas, kemudian pernyataannya ini yang di bawah ini ya. Jika jarak antar plat dikurangi 1,5 mm dengan beda potensial tetap, gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional
benar apa salah gitu ya. Misalnya benar. Ini misalnya ya, kita tidak tidak abaikan jawaban. Ini kita hanya latihan di penggunaannya. Benar salah ya. Ini soalnya benar salah. Nah, tadi kan opsi A B C D E. Ini masih benar salah ya. Ini benar salah lagi. Misalnya kita jawab tepat tidak tepat, kita pilih tepat. Tergantung ya. Jadi pertanyaannya apa, kita sesuaikan dengan jawaban yang kita inginkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh kita dalam hal mengerjakan soal. Perhatikan sini. Yang hijau berarti sudah dikerjakan, yang kuning ini masih ragu-ragu. Nanti kuning ini akan menjadi semacam catatan sewaktu kita mau menyelesaikan ujian. Terus saya coba buka tab baru ya. Misalnya saya mau cari jawaban di internet, saya buka tab baru. Begini misalnya. Kemudian saya kembali ke tab yang tadi ya. Tab yang tadi mana ini ya. Nah, maka kita akan terkunci seperti ini. Sehingga dengan kunci yang seperti ini panitia bisa mencurigai kita bahwa kita ini sedang tidak jujur. Ya entah nyontek, entah lagi WA sama orang atau apa. Intinya kita dianggap sedang melakukan kecurangan. Sehingga ketika terjadi seperti ini, kita harus meminta kode unlock-nya di panitia atau di pengawas ruangan. Ketika kita minta kode itu juga, pengawas itu berhak untuk curiga kalau kita melakukan kecurangan seperti itu ya. Jadi para peserta harus hati-hati. Nah, tidak semuanya memang ketika muncul unlock ini ada beberapa kejadian yang seperti yang saya pernah sampaikan pada sesi berikutnya itu, yaitu bisa 3 hal ya. Hal pertama, bisa jadi kunci layar kalian terlalu cepat sehingga disarankan untuk memperpanjang kunci layar ya. Yang standarnya handphone itu rata-rata 30 detik sudah terkunci layarnya sendiri. Sudah satu. Yang kedua itu ada notif aplikasi, entah dari WA, kalian sementara kerja ujian kemudian ada WA masuk, kemudian ada notifnya. Notif itu bisa mengakibatkan munculnya kode Bro Exam Unlock ini. Terus yang ketiga itu bisa jadi uh, layar kalian itu sementara tidak normal, bisa tertekan sendiri atau apa gitu, hingga tab tertentu akan terbuka otomatis. Itu akan mengakibatkan Bro Exam Unlock seperti ini ya. Jadi ini tolong perhatikan. Ya, anggap aja saya sudah meminta kode unlock ke panitia ya nih, Pak, saya minta kode unlock, saya punya terkunci. Terus ini ada pengawas, loh kok kamu bisa terkunci? Kamu sedang browsing jawaban ya? Coba saya lihat, misalnya contohnya seperti itu. Ini akhirnya saya dikasih kode ini, misalnya. Lanjut ujian. Nah, kalau sudah dikasih kode dari panitia nanti akan muncul seperti ini, maka kita akan terbuka kembali, bisa lanjut pengerjaan soalnya gitu ya. Ini saya coba menjawab ini masih kode unlock. Kenapa? Karena kita ada tab yang masih terbuka tadi itu. Nanti disarankan tab-tab yang di atas itu ditutup semua ya ketika ujian. Jadi tidak mengakibatkan breakdown terus ini. Perhatikan ya, pastikan di clear history saja supaya aman ya. Jadi tidak mengganggu ketika ujian. Nanti kalau terjadi float begitu kan mengganggu waktu kita ujian ya. Ini saya abaikan ya, jadi ini saya kerja biar cepat. Yang penting selesaikan 25 nomor, jadi supaya nilainya sampai keluar, sampai kita mengerjakan soal sampai dengan selesai. Tapi tolong perhatikan bahwa peserta dilarang untuk browsing jawaban karena akan mengganggu waktu kalian, akan terganggu gitu ya. Ini kita mau kerjakan seluruhnya ini dengan cepat ya masanya. Ini sudah sampai nomor berapa ini? Sudah sampai nomor 21. Kita lanjut terus sampai nomor 25 ya.
Saya tidak baca soalnya, nanti kelamaan soalnya. Terakhir ya, di nomor selesai ujian. Nah, kalau sudah nomor terakhir kan bisa selesai ujian, kemudian kirim jawaban. Perhatikan nih, kirim jawaban. Ada notif nggak kira-kira? Yakin kirim jawaban? Nah, kirim jawaban. Kenapa tidak mau? Oh, mau ya? Oh ya, mau. Nah, ini nilainya sedikit. Ya ini karena kita tes ya. Nah, kita hanya tes saja. Jadi sampai dengan kirim jawaban sampai selesai ini ya, kita sudah selesai mengerjakan. Terus pada soal tertentu akan muncul ini nggak apa-apa. Ini kita diberikan 2 kesempatan kalau waktunya sisa. Tapi ini abaikan aja ya. Demikian ya petunjuk penggunaan aplikasi CBT Man Kota Kupang sampai dengan pada kirim jawaban atau submit ya. Kirim jawaban itu submit all itu ya. Demikian, tolong diperhatikan tadi beberapa catatan penting itu. Yang ragu-ragu tadi harusnya diselesaikan dulu baru kita kirim jawaban. Selesai mengerjakan soal jangan lupa selalu di logout. Ini logout ya. Seperti ini, di logout di atas ini. Kalau enggak di logout berarti kalau masih ada mata pelajaran lainnya kalian masuk beranda lagi, kemudian nanti tunggu soal berikutnya muncul. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir mukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.